Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabatku, para konsultan keluarga RKI, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semuanya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam perlindungan Allah SWT. Kita dan keluarga kita dilindungi oleh Allah SWT dari COVID dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Mudah-mudahan kita bisa optimal dalam menjalankan tugas, menjalankan peran, menjalankan amanah sebagai konsultan keluarga. Sahabat sekalian, izinkan saya berbagi pada kesempatan kali ini. Tentu saja tidak bermaksud untuk mengajari sahabat sekalian yang sudah sangat banyak ilmunya, sudah sangat banyak pengalamannya, tapi ini hanya sharing ya, dari kita untuk kita, supaya kemudian saling memberikan inspirasi dan motivasi dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai konsultan keluarga. Sahabat sekalian, seperti kita ketahui, di antara kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang konselor atau konsultan keluarga adalah mendengarkan. Kita tahu bahwa mendengarkan adalah hal yang sangat vital perannya dalam proses konseling. Klien kita akan merasa nyaman, dia merasa lega, bahkan tidak jarang dia menjadi merasa sembuh dari sakitnya yang menghimpit perasaannya, rasa sakit yang menghinggapi jiwanya, rasa lelah yang menghinggapi dirinya, itu bisa lepas atau hilang dengan jalan dia menceritakan kepada konselor. Ketika konselor mendengarkan dengan aktif, maka klien merasa telah mendapatkan perhatian. Dia merasa diterima, diperhatikan, dipahami, dimengerti, dan itu adalah solusi. Itu adalah sesuatu yang akan bisa memberikan terapi kepada dirinya. Didengarkan itu artinya dia sedang mendapatkan terapi. Seorang konsultan yang mendengarkan itu artinya dia sedang melakukan proses terapi. Dalam komunikasi terapeutik, unsur yang sangat penting adalah kemampuan konsultan atau konselor keluarga untuk mendengarkan semua yang disampaikan oleh klien dengan mendengarkan yang aktif. Sahabat sekalian, berbeda antara mendengarkan dengan mendengar. Dalam bahasa Inggris, mendengarkan itu to listen, sedangkan mendengar adalah to hear. Antara listen dengan hear itu sesuatu yang sangat berbeda. Kalau mendengarkan, listening, sesuatu yang bukan semata-mata mendengar suara-suara, tetapi ada unsur kehadiran pikiran, ada unsur perhatian, di mana kita menjadi mengerti apa isi dari pembicaraan. Itu namanya mendengarkan. Ada proses aktif untuk memahami, mengerti dari apa yang disampaikan oleh klien kepada kita. Itu namanya mendengarkan. Kalau mendengar itu seperti misalnya, saya mendengar suara itu ada pesawat di atas gitu ya. Saya mendengar di sana ada suara mobil. Saya mendengar di sana ada suara gemericing lonceng atau apapun gitu ya. Jadi mendengar berbeda dengan mendengarkan. Kalau mendengar itu semata-mata suara itu lewat gitu ya, dan sekedar kita tahu bahwa ada suara. Oh, ini suara motor. Oh, itu suara helikopter. Oh, ini suara anak menangis. Itu sekedar mendengar suara. Tetapi kalau mendengarkan itu ada proses aktif untuk mengerti dan memahami. Nah, itu sebabnya sahabat sekalian, kalau kemampuan basic mendengarkan ini dimiliki oleh konsultan atau konselor keluarga, maka dia sudah memiliki modal yang sangat bagus. Betah mendengarkan adalah modalitas yang sangat bagus bagi seorang konsultan atau konselor keluarga. Nah, sahabat sekalian, bagaimana cara kita untuk bisa mendengarkan klien dengan baik? Yang kita dengarkan itu bukan saja suara omongan dia, tetapi kita mendengarkan suara hatinya.
mendengarkan suara hati klien. Jadi tidak semata-mata yang diucapkan lewat lisannya, tetapi juga apa yang dirasakan dalam hatinya, apa yang dipikirkan dalam benaknya, apa yang terjadi dalam diri klien itu. Itu mendengarkan suara hati. Kalau kita hanya mendengarkan suara yang dimunculkan lewat lisannya, itu hanya aspek-aspek yang tampak atau eksplisit, tetapi ada sesuatu yang sifatnya implisit atau ada sesuatu yang sifatnya kontekstual. Yang diucapkan mungkin lebih banyak teks kalau seandainya ditulis ya. Tetapi apa yang terjadi sebetulnya ada konteks. Menghubungkan atau menggabungkan antara teks dengan konteks itu sesuatu yang sangat penting dalam proses mendengarkan. Nah, itulah yang saya sebut sebagai mendengarkan suara hati. Tidak sekedar mendengarkan suara lisan yang terucap lewat mulutnya, tetapi mendengarkan suara hati klien. Bagaimana cara kita untuk mendengarkan suara hati klien? Ada 9 formula agar sebagai konselor, sebagai konsultan keluarga bisa mendengarkan suara hati klien. 9 formula itu saya ambilkan dari kalimat suara hati, dari kata frasa suara hati. Suara hati, SUARAHATI ya. Suara hati, mendengarkan suara hati. Nomor 1 S. Simak dengan seksama pembicaraan klien. Inilah kemampuan atau teknik yang sering disebut dalam konseling sebagai listening. Kemampuan untuk mendengarkan, menyimak dengan seksama. Menyimak dengan seksama menyebabkan klien merasa diterima. Dia merasa leluasa untuk bercerita. Dia leluasa curhatnya dimengerti, curhatnya dipahami, curhatnya mendapatkan respon positif dari konselor. Itu sebabnya dia akan lebih nyaman ya. Dia bisa bercerita dengan leluasa dan setelah dia menceritakan semuanya, lega. Menceritakan problem itu seperti melepaskan beban-beban. Sesuatu yang selama ini menghimpit dirinya. Kalau dalam bahasa yang lainnya itu ada ruminasi. Ruminasi itu sesuatu yang berputar-putar di otaknya, di kepalanya. Sesuatu yang membolak-balik di hatinya, menggelisahkan dirinya, tapi nggak bisa keluar. Dengan dia menceritakan kepada konselor atau konsultan keluarga, maka itu artinya telah terjadi pelepasan ruminasi. Telah melakukan proses katarsis. Beban-beban yang menghimpit dirinya semuanya sudah dikeluarkan. Itulah sebabnya dalam banyak kesempatan Bunda Sofi, Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Dr. Sofi Ernawati, beliau sering menyampaikan bahwa konselor itu sebetulnya fungsi yang sangat penting adalah fungsi sebagai tas kresek, kata beliau ya, tas kresek. Jadi kalau ada seseorang yang dia sakit, nggak jelas sakitnya, pusing luar biasa, perutnya seperti teraduk-aduk dan dia merasa nggak nyaman, maka yang diperlukan oleh orang itu bukanlah makanan. Jadi kalau orang yang dia merasa pusing banget, perutnya mual-mual, mulas-mulas, tubuhnya nggak nyaman semuanya gitu, kita tawari makanan seenak apapun pasti menolak karena bisa muntah dia. Jadi kalau orang dalam situasi kayak begitu dikasih makanan yang paling enak sekalipun, seandainya ada orang itu yang sangat hobi dengan misalnya pizza gitu ya, di saat dia lagi situasi seperti itu dimasukkan pizza akan terkeluarkan lagi, dia bisa muntah-muntah. Jadi yang dibutuhkan oleh orang yang sedang seperti itu bukanlah makanan enak, tetapi satu tas kresek. Bukakan tas kresek, biarkan dia memuntahkan semua apa yang ada dalam perutnya sampai semuanya keluar, sampai dia lega. Setelah itu tas kresek dibuang dan setelah itu dia merasa lega dan barulah setelah itu dia bisa diajak makan enak. Bahkan dia nanti akan bertanya, katanya mau ngajak makan pizza. Ayo kita makan pizza sekarang. Dia baru bisa begitu setelah dia mengungkapkan semuanya, menumpahkan semuanya, menceritakan semuanya, beban-beban, masalah, pikiran yang negatif dan seterusnya ditumpahkan semuanya, dan konsultan atau konselor itu sebagai tas kresek yang menampungnya. Setelah itu membuangnya. Inilah kemampuan listening,
kemampuan untuk menyimak dengan seksama pembicaraan klien yang menyebabkan dirinya menjadi merasa diperhatikan, merasa diterima. Beban-beban sudah ditumpahkan dan pada akhirnya selepas dia bercerita itu dia merasa lega. Kalau dia lega, yang terjadi apa? Pikiran menjadi tenang, hati menjadi tenang, sehingga dia akan bisa menemukan kekuatan-kekuatannya sendiri untuk nanti bisa merumuskan langkah-langkah penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapi. Nomor 2-nya adalah U, utamakan klien. Jangan sibuk sendiri. Konselor itu ketika menghadapi klien, jangan sibuk dengan bermain-main handphone, jangan sibuk dengan telepon, jangan sibuk dengan ngurusi sesuatu. Silakan cerita. Saya sedang mengurusi bunga, saya sedang mengurusi perlengkapan di ruangan ini. Silakan cerita saja, saya akan mendengarkan. Tetapi sikapnya konselor tidak menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Karena apa? Dia tidak fokus kepada klien. Jadi utamakan klien, ya. Inilah cara untuk mendengarkan suara hatinya. Kalau klien merasa bahwa dia diutamakan, misalnya seorang konselor membawa handphone ke ruang konseling, lalu tampak ada berdering gitu ya, dia segera matikan dan dia silakan, ini saya tidak akan terima telepon sepanjang saya menemani Anda. Silakan sampaikan. Klien akan merasa diutamakan. Ada telepon dia tidak terima, ada kesibukan apapun yang ada di handphonenya dia tidak peduli, tapi fokus kepada klien. Ini teknik yang kita sebut sebagai focusing. Fokus terhadap klien. Sepanjang sesi konseling, jangan ditinggal untuk mengerjakan hal-hal lain. Urus dengan baik klien kita, utamakan dirinya. Sepanjang sesi konseling, misalnya 1 jam itu, jangan ngurusi hal-hal lain. 1 jam itu, utamakan klien Anda. Kalau klien merasa diutamakan dalam sesi konseling itu, dia akan nyaman, dia lebih terbuka, dia merasa didengarkan, dia merasa dipahami, dia merasa dimengerti, dia merasa diterima. Selepas dia bercerita, maka dia merasa lega karena merasa diutamakan. Kalau dia merasa disisihkan, ada telepon, kemudian sebentar, ada telepon penting ini. Nah, dia berarti nggak penting, berarti teleponin yang penting, berarti klien tidak penting. Jadi utamakan klien pada sesi konseling. Nah, kecuali kalau sudah selesai sesi konselingnya, tentu ini sudah berbeda. Begitu sesi konseling sudah selesai, misalnya 1 jam sudah selesai, Anda bisa mengerjakan yang lainnya. Kalau dalam ayatnya, fa'idha farokta fansob wa ila rabbika faraghob. Kalau lagi ngurusi klien, urusi kliennya. Selesai urusan klien, ngurusi yang lainnya. Itu cara kita untuk fokus kepada klien pada sesi konseling. Yang ketiga adalah A. Amati alur pembicaraan klien. Sepanjang dia bercerita, sudah kita simak, tidak cuma menyimak bagian-bagian dari pembicaraan klien, tetapi mengamati alur pemikirannya. Ada alur yang harus kita amati. Klien bercerita tentang masalah hidupnya. Mungkin ada di antara klien kita itu ya, yang bercerita itu sangat detail, sehingga dia bercerita sejak dari awal ya, sejak dari kecil, sejak dari lahir, sampai kemudian sekarang dia menghadapi masalah seperti ini. Jadi detail banget, amati alur pembicaranya ya. Jadi kalau kita mengamati, maka kita akan bisa mengikuti apa yang menjadi jalan cerita yang dikembangkan oleh klien itu. Ini namanya teknik yang kita sebut sebagai teknik following ya. Following skill, teknik untuk mengikuti alur ceritanya klien. Supaya apa? Supaya konselor atau konsultan tidak bingung dari cerita yang panjang itu. Kalau dia tidak konsentrasi, kalau dia tidak fokus, dia tidak bisa mengikuti alurnya. Jadi alurnya tadi apa? Sehingga dia menjadi bingung setelah selesai cerita. Konselor tidak mengerti apa-apa, saking banyak yang diceritakan. Nah, banyak banget yang diceritakan. Ada masalah A, masalah B, masalah C. Seorang klien yang sedang berada dalam tekanan berat, dia tidak tahu, tidak ngerti tentang prioritas, tidak ngerti masalah utama yang mana, masalah ikutan yang mana, semuanya masalah. Sehingga itu semuanya diceritakan, semuanya menjadi masalah. Nah, ketika konselor tidak bisa mengikuti alur cerita yang disampaikan oleh klien, maka dia menjadi bingung dan tidak bisa mengambil kesimpulan atau tidak mengerti esensi dari persoalan. Maka amati alur pembicaraannya klien supaya kita bisa mengerti keseluruhan yang disampaikan itu dan bisa menentukan seperti apa yang menjadi persoalan klien, mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi masalah utama, dan seterusnya.
Nomor 4 adalah R, yaitu rasakan kondisi yang dialami oleh klien. Inilah teknik yang sering kita sebut sebagai empati. Empati itu bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Seorang konsultan harus memiliki empati. Empati adalah salah satu kemampuan dasar, basic bagi seorang konsultan keluarga. Tanpa empati, maka dia tidak bisa mengerti sedalam apa kedukaan klien, sebesar apa problem yang dihadapi, sesedih apa dirinya, seperti apa luka yang mengiris-iris dalam dirinya itu. Dia tidak bisa mengerti itu semuanya kalau tidak punya empati. Maka empati ini berbeda dengan simpati ya. Kalau simpati itu sekedar aku ikut aku ikut berbelasungkawa atas kesedihan, aku ikut bersedih, semacam itu hanya kata-kata ya. Tetapi kalau yang namanya empati itu bisa merasakan, jadi nggak cuma kata-kata, tapi seorang konsultan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kliennya. Itu artinya kita menempatkan diri pada posisinya klien kita. Ketika dia menceritakan kesedihan, seakan-akan kita ada di dalamnya, sehingga kita bisa merasakan sedalam apa luka yang dialaminya itu. Itu empati, dan itu sangat penting. Nomor 5-nya adalah A, yaitu ajukan pertanyaan yang diperlukan. Mengajukan pertanyaan ini adalah salah satu teknik dalam konseling yang namanya questioning. Jadi, waktu kita mendengarkan itu ya, klien itu akan merasa bahwa dirinya didengarkan itu apabila konselor atau konsultan itu ada mengajukan pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan apa-apa gitu ya, itu klien akan merasa apakah ceritaku dimengerti, kok tidak muncul pertanyaan apa-apa gitu. Misalnya contoh pertanyaan sederhana. Sekarang setelah ibu mengalami masalah seperti ini, apa yang terjadi pada anak-anak? Karena ibu tadi menceritakan antara Anda dengan suami Anda. Lalu bagaimana kondisi anak-anak? Nah, berarti dari pertanyaan sederhana seperti ini, klien menyimpulkan konselornya benar-benar mengerti. Dari tadi aku belum cerita soal anak. Dari tadi aku hanya bercerita tentang aku dan suamiku. Dan ternyata sekarang konselor bertanya tentang anak. Yang muncul pada diri klien apa? Aku benar-benar didengarkan. Karena terbukti bahwa konselor menanyakan sesuatu yang belum aku ceritakan. Berarti dia benar-benar mengikuti apa yang aku sampaikan tadi. Menimbulkan rasa nyaman pada diri klien. Kemudian yang keenam adalah H, yaitu hampiri klien dengan penuh keikhlasan. Teknik ini dalam dunia konseling kita sebut sebagai attending. Teknik attending adalah teknik menghampiri klien. Jadi seakan-akan konsultan datang menghampiri, menyapa, yang membuat klien itu merasa dirinya benar-benar mendapatkan perlakuan istimewa. Menghampiri, mengerti tentang apa yang dialami oleh klien itu, dan klien benar-benar merasa bahwa dirinya mendapatkan perlakuan yang baik dari konselor. Kehadiran atau attending ini itu menjadi sesuatu yang membuat nyaman dari klien. Jadi hadir tidak hanya fisiknya, tetapi hadir pikirannya, hadir hatinya, bahwa dia mengikuti pembicaraan klien. Dia mendengarkan, nggak cuma ada orangnya, tapi kalau misalnya ya, contoh attending itu ketika seorang klien sedang berbicara dengan konsultan, lalu konsultannya diem aja gini ya, ngelihat diem aja gini, nggak ada respon apa-apa gitu ya, tidak mengangguk, tidak melihat kepada klien, duduk diem aja begini, 1 jam klien bercerita, sikap dia begini terus, maka klien akan merasa bahwa konsultan tidak hadir, tidak ada attending. Konsultan ada secara fisik, tetapi tidak hadir untuk saya. Mungkin konselornya sedang sedih, sehingga dia diam aja begini selama 1 jam, tidak merespon apa-apa. Nah, yang disebut dengan attending adalah, Masya Allah, saya mengerti apa yang Bapak ceritakan, saya paham apa yang Ibu rasakan. Oh, terus bagaimana? Lalu apa yang Bapak Ibu rasakan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini? Itu menunjukkan ada kehadiran. Oh, nyambung gitu ya. Kliennya akan merasa, oh dia nyambung, dia ngerti gitu. Kadang-kadang mengangguk-angguk. Kadang-kadang kita merespon dengan bahkan gitu ya, cek, Masya Allah, luar biasa gitu ya. Itu namanya hadir, menghampiri klien dengan penuh keikhlasan. Jadi kalau kita tulus dalam
menghadapi klien, kita tulus dalam mendampingi klien itu, akan dirasakan kehadiran kita, ketulusan kita itu dirasakan oleh klien kita. Kemudian yang ketujuh adalah A, ajak klien untuk menemukan solusinya. Jadi setelah kita berdiskusi, setelah kita melakukan proses diskusi, kita mendengarkan dan seterusnya, maka saatnya kita mengajak klien untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Dalam teknik konseling ini yang sering disebut sebagai teknik exploring, mengeksplorasi. Kita mengeksplorasi peluang-peluang untuk penyelesaian masalah. Dari problem yang dihadapi, ayo kita explore, kita eksplorasi, kita diskusikan, kita analisa, kita timbang-timbang dengan seksama bersama dengan klien. Kita minta untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut tentang rencana-rencana yang akan dilakukan sampai akhirnya klien bisa menemukan sendiri solusinya. Lewat eksplorasi yang dibangun bersama dengan konsultan, maka klien bisa menemukan sendiri solusi-solusi yang tepat bagi dirinya. Dieksplorasi, ya. Jadi ajak klien untuk menemukan solusinya, karena orang datang kepada konsultan itu ada masalah dan kemudian dia meminta untuk dibantu menyelesaikannya. Kemudian yang ke-8, T, tegaskan kemampuan klien. Inilah kemampuan memotivasi. Dalam teknik konseling disebut dengan motivating. Bagaimana kemampuan konselor untuk memotivasi kliennya. Ketika dia sudah mulai membicarakan tentang peluang-peluang penyelesaian masalah, alternatif-alternatif, jalan keluar dan seterusnya, maka kita tegaskan kemampuannya. Bapak pasti bisa, ibu pasti bisa. Itu motivating, memotivasi klien agar kemudian dirinya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dan dirinya yakin bahwa sebetulnya dia bisa menyelesaikan masalah itu. Kadang-kadang orang itu ragu ketika dia berada dalam masalah berat, dia merasa ragu, apakah aku bisa menyelesaikan masalah ini, apakah aku mampu keluar dari masalah ini. Kita tegaskan kepada klien kita. Masya Allah, dari berbagai cerita yang ibu sampaikan, saya yakin ibu pasti akan sanggup menghadapi masalah ini. Ibu sangat kokoh, ibu sangat kuat. Dengan masalah seberat ini ternyata ibu bisa bertahan dengan baik. Dan saya yakin ini menjadi modal yang baik bagi ibu untuk bisa keluar dari masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kita sampaikan kepada klien, memotivasinya. Masya Allah, luar biasa Bapak. Bapak sudah bertahan selama ini demi keutuhan keluarga. Dan saya sangat yakin masalah ini pasti Bapak akan bisa menyelesaikannya. Bapak sudah memiliki segudang pengalaman, sudah memiliki banyak sekali hal-hal yang Bapak lakukan dalam pekerjaan atau dalam organisasi atau dalam kehidupan kemasyarakatan. Itu menjadi modal bagi Bapak untuk bisa membawa hal yang terbaik bagi penyelesaian masalah dalam keluarga Bapak dari pengalaman-pengalaman itu tadi. Nah, itu menegaskan ya bahwa dia mampu. Kita memotivasi sampai merasa ya, klien itu merasa bahwa dirinya mampu. Kemudian yang ke-9, I, ingatkan tujuan dari konseling ini ya. Jadi kita sampaikan kepada klien kita ingatkan tujuannya apa konseling ini, karena tujuan konseling ini sudah kita bicarakan pada bagian awal ketika kita ketemu dengan klien pertama kali. Di ruang konseling kita merumuskan tujuan. Ada apa Bapak Ibu datang ke sini? Saya pengen minta pendapat, minta saran dari Bapak, dari Pak Cah, apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi masalah rumah tangga yang pelit seperti ini. Jadi tujuannya untuk mencari solusi Pak ya, dari masalah yang Bapak hadapi. Iya, tujuannya mencari solusi. Solusi seperti apa yang Bapak inginkan? Apakah solusi yang terkait dengan konflik-konflik rumah tangga, atau mungkin itu solusi yang terkait dengan aspek-aspek kepribadian, sehingga misalnya Anda bisa merubah sikap atau istri Anda merubah sikap. Nah, tujuannya menjadi jelas bahwa misalnya tujuan dari konseling itu adalah membuat perubahan-perubahan yang ada pada diri suami maupun pada diri istri, atau mengurai masalah-masalah yang terjadi di antara mereka. Nah, kita ingatkan tujuannya supaya nanti tidak melebar. Ketika klien itu berbicara panjang lebar, kadang-kadang keluar dari tujuan-tujuannya itu, menceritakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pencapaian tujuan. Oleh karena itu kita ingatkan, ini dalam konseling disebut dengan teknik evaluating. Termasuk ketika sudah berakhir sesi-sesi konseling, misalnya kita berikan waktu selama sebulan untuk melakukan konseling, setelah kita evaluasi, lalu kemudian kita menemukan pada diri klien kita itu
hal yang semakin mengerucut ke arah penyelesaian sampai akhirnya dia bisa punya solusi, dia menemukan, dia merasa itu solusi yang akan dilakukannya, lalu kita ajak mengevaluasi apakah ada perubahan, apakah tujuan-tujuan konseling itu sudah tercapai sampai dengan hari ini, seperti apa perubahan-perubahan yang dialami dari proses konseling yang kita lakukan selama ini. Itulah proses evaluating. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah 9 formula untuk mendengarkan suara hati klien. Simak dengan seksama pembicaraan klien, ini kemampuan listening. Utamakan klien, jangan sibuk dengan diri sendiri ketika menerima klien. Ini teknik focusing. Amati alur pembicaraan klien agar mengerti keseluruhan cerita yang disampaikan oleh klien. Ini namanya teknik following. Rasakan kondisi yang dialami oleh klien. Ini namanya teknik empati. Ajukan pertanyaan yang diperlukan. Ini namanya teknik questioning. Hampiri klien dengan penuh keikhlasan. Ini namanya teknik attending. Ajak klien menemukan solusinya. Ini namanya teknik exploring. Tegaskan kemampuan diri klien dalam menyelesaikan masalahnya. Namanya teknik motivating. Dan ingatkan klien akan tujuan dari proses konseling. Ini namanya teknik evaluating. Begitulah 9 formula mendengarkan suara hati klien. Apabila klien kita dengarkan dengan seksama, kita dengarkan dengan aktif, mereka akan merasa nyaman, merasa diterima, merasa lega. Selesai bercerita kepada konselornya, dia merasa hatinya lapang, hatinya lega. Hal-hal yang menghimpit dirinya, yang itu menjadi beban bagi masalah, beban bagi kehidupannya, sudah terselesaikan semuanya atau tersalurkan semuanya, diceritakan kepada konselor. Ini yang disebut dengan emotional focus coping. Jadi penyelesaian masalah dengan jalan penyaluran emosinya. Emosi-emosi negatif yang selama ini memberatkan diri klien, membebani pikirannya, membebani hatinya, kita minta untuk dikeluarkan semuanya. Dengan jalan dia mengeluarkan semua unek-unek, semua kegelisahan, semua kesedihan, dia keluarkan semuanya, maka itu seperti tersalurkan. Inilah emotional focus coping. Dengan cerita dan didengarkan dengan aktif, didengarkan suara hatinya, klien merasa diterima, klien merasa dimengerti, klien merasa dipahami, dia merasa lega, dia merasa nyaman, ringan, dan pada akhirnya dia bisa menemukan kekuatan untuk bangkit dari persoalan yang dihadapinya itu. Demikian sahabat konsultan keluarga RKI dimanapun Anda berada, selamat bertugas, semoga mampu mendengarkan suara hati klien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.